Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khafifah. Saya mahasiswa program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Umat Islam memiliki beberapa pedoman dalam beragama. Salah satunya adalah Al-Quran. Cara membaca Al-Quran yang baik, kita harus memperhatikan tajwid-tajwid yang ada dalam bacaannya, supaya kita dapat membacanya dengan benar. Ilmu tajwid yang kita pelajari hari ini adalah hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham. Idgham dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama idgham bil gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Yang ketiga adalah iqlab, yang keempat hukum nun mati dan tanwin yang pertama adalah idhar halqi. Idhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Maka jika digabungkan maka disebut jelas di tenggorokan. Hukum ini berlaku jika nun mati dan tanwin bertemu dengan 6 huruf idhar, yaitu hamzah, ha, ain, rin, ha. Cara membacanya yaitu jelas tanpa mendengung. Misalnya, kufuwan ahad. Maka huruf wawu yang berharokat fathah tanwin yang bertemu dengan hamzah atau alif dibaca secara jelas tanpa mendengung. Hukum nun mati yang kedua adalah idgham. Idgham merupakan salah satu ilmu tajwid yang cara membacanya dengan melebur atau bercampur antara 2 huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, atau memasukkan ke dalam huruf yang satu ke dalam huruf yang lainnya. Jika ada nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf idgham, maka cara membacanya adalah dengan melebur. Hukum bacaan idgham dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk dan bi gunnah artinya mendengung. Jadi artinya masuk dengan mendengung. Huruf dari idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Apabila ada nun mati dan tanwin yang bertemu dengan 4 huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya harus mendengung, seperti lahabiu watab. Bacaan idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terdiri dari 2 kata, yaitu idgham yang artinya masuk dan bila gunnah yang artinya dengan tidak mendengung. Cara membacanya adalah dengan meleburkan nun mati atau tanwin menjadi huruf sesudahnya atau menjadi suara huruf sesudahnya dan seolah-olah diberi tanda tasydid, dan cara membacanya dengan tidak mendengung. Contoh, mirrabbihi. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah ikhfa. Secara bahasa, ikhfa artinya samar. Dalam ikhfa ada 15 huruf, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Cara membacanya adalah dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar. Setelah itu disambut dengan dengungan dengan panjang 2-3 harokat, kemudian barulah masuk huruf sesudahnya. Contoh bacaan ikhfa adalah min dunihi. Nun mati yang bertemu dengan huruf dal maka harus dibaca. Hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah iqlab. Secara harfiah, iqlab artinya mengganti. Huruf yang terdapat dalam bacaan iqlab hanya ada 1, yaitu ba. Cara membacanya adalah apabila ada nun mati dan tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka bacaan nun mati dan tanwin berubah menjadi huruf mim. Contoh, layum badanna. Huruf ya yang berharokat dhammatain bertemu dengan huruf ba, maka ya yang berharokat dengan dhammatain berubah menjadi huruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Hukum nun mati dan tanwin yang ada dalam surat Al-Lahab
ada 4. Yang pertama, lahabi wa tab. Kata ini menunjukkan hukum nun mati dan tanwin idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Yang kedua, terdapat pada kata anhu. Anhu ini merupakan hukum nun mati atau tanwin idhar halqi dikarenakan ada nun mati yang bertemu dengan huruf ha. Yang ketiga adalah naron dzata lahab. Kata tersebut menunjukkan ada hukum nun mati atau tanwin ikhfa dikarenakan ada tanwin yang bertemu dengan huruf dzal. Dan yang terakhir adalah hablum mim masad. Terdapat hukum nun mati atau tanwin berupa idgham bi gunnah, yaitu tanwin yang bertemu dengan huruf mim dan nun mati yang bertemu dengan huruf mim. Demikianlah materi tajwid yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.